Nah, malam ini teman-teman, Tora mau sedikit apa ya, nama mau wawancara atau pokoknya mau sedikit berbincang-bincang dengan Torang Pak Kepsek, karena Pak Kepsek ini salah satu aset Sulawesi Utara. Malam ini Tora mau bahas tentang musisi dan masa depan musisi, karena kebetulan yang jadi narasumber ini Kak Ridel Sagai, ini seorang kepala sekolah di sekolah yang dia bentuk, sekolah musik yang dia bentuk dari semenjak tahun 2012. Betul 2012 Kang? 2012 dan sekarang sudah 2021. Kalau menurut kita itu waktu yang cukup panjang untuk sebuah sekolah bertahan. Apalagi di masa-masa yang seperti sekarang ini, lagi pandemi, sangat diapresiasi kalau Riddle's Home itu masih ada sampai saat ini, masih memberikan sumbangsi lah istilahnya untuk mengajar anak-anak yang mungkin passionnya di musik. Bukan cuma musik ya, ada balet juga, ada seni melukis juga, pokoknya seni lah istilahnya. Nah, malam ini orang mau bahas sama-sama dengan Pak Kep. Kita mau sedikit menggali pandangan seorang Ridel Sagai yang sebagai notabene adalah pure musisi yang memang bekerja benar-benar itu musisi tulen lah istilahnya, yang tidak ada pekerjaan lain selain musisi, yang hidup dari bekerja sebagai seorang musisi. Nah, Pak Kep, kita sebenarnya penasaran. Kita penasaran karena yang setahu kebetulan karena Pak Kep ini kita kenal dari cukup lama, dari orang masih kecil. Yang kita tahu Pak Kep ini kita tidak menyangka sih mau jadi musisi. Kita sangat tidak menyangka mau jadi musisi karena yang setahu kita Pak Kep ini dia kegiatan itu kayak lebih ke apa ya? Dulu pramuka, sampai pernah dikirim sampai ke nasional, terus ketua OSIS juga, terus sanggar. Pokoknya yang setahu kita seperti itulah kegiatannya. Jadi kita pikir mungkin Pak Kep ini nanti mungkin mau jadi apa ya, birokrat mungkin seperti itu yang kita pikir karena yang kita tahu Pak Kep ini memang selain kegiatannya banyak, dia juga pinter, yang kita kenal memang pinter dari dulu. Nah, yang kita penasaran, kenapa boleh sampai jadi musisi begitu? Coba cerita, karena mungkin banyak orang juga yang berpikiran sama dengan kita. Heran kenapa boleh sampai jadi musisi begitu dah. Nah, jadi ini ada Marcel, ada murid yang selama ini ada bergabung. Halo Marcel. Ini kayaknya murid semua ini yang nonton. Ada Ko Yahya, selamat bergabung. Ya, semoga trompet cerita-cerita ini menjadi inspirasi, toh? Nah, jadi pasti. Jadi dulu sebenarnya dari kecil terlibat di kegiatan-kegiatan yang bersifat kepemimpinan. Yes. Itu sangat didorong oleh keluarga, karena memang keluarga kakak-kakak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, dan sebagai persiapan menuju ke generasi selanjutnya. Jadi memang sedari SD, dari SMP sudah keluarga udah support. Ayo kalau udah ada kegiatan ikutlah kayak gitu-gitu. Nah, dengan harapan karena waktu itu fisik lumayan tinggi dibandingkan teman-teman yang lain.
Jadi Ya, dalam betul. banyak hal selalu jadi pemimpin. Nah, dan keluarga papa kan waktu itu sempat jadi lurah juga. Nah, jadi papa selalu bilang kalau mau jadi pemimpin itu harus banyak belajar begitu. Nah, jadi dari sisi kepemimpinan itu memang sudah dari ditanamkan dari kecil. Nah, latar belakang memang didorong oleh karena mama guru, jadi memang dari kecil sedikit dipaksa untuk belajar terus. Jadi sesedikit belajar begitu dan dulu ya bentar-bentar belajar. Nah, dengan harapan mungkin bisa kuliah dan berprestasi di bidang akademis seperti itu. Dan memang seperti itu dari SD juara-juara, SMP juara-juara, SMA begitu dapat beasiswa. Terus juga sempat setelah lulus SMA dapat beasiswa juga. Nah, tetapi pas SMP itu ada seorang, saya ikut siswa teladan. Nah, ingat sekali karena itu sangat berkesan. Ada ikut kegiatan namanya siswa teladan. Dan Ya, betul. Kita tahu waktu itu siswa teladan, betul. Di siswa teladan itu ada unjuk kemampuan. Kala itu ada yang memainkan suling. Sebenarnya sangat sederhana sih. Ada yang main suling. Terus karena ruangannya bergema, jadi merdu begitu. Jadi pas dengar, wah, kayaknya harus coba belajar alat musik. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Nah, untuk start awalnya tidak ada kursus-kursus, tidak ada darah seni dari orang tua. Ada sebagian orang kan seperti itu, misalnya bapaknya atau mamanya pemain musik atau penyanyi begitu. Adalah transfer ke darah anaknya seperti itu. Tapi kalau di saya nggak ada kayak begitu. Dan karena ketertarikan di musik lewat suatu kegiatan itu, akhirnya coba-cobalah gitu. Ada teman dia ya berbakat di main musik. Terus saya liatin terus misalnya main gitar kan. Nah, namanya Gary ya, kalau Gary ada. Jadi ada teman saya namanya. Iya. Jadi si Gary ini main gitar. Terus saya lihat kayaknya ini asik ini main gitar gitu. Karena memang daya tangkap dalam hal akademis lumayan baik, jadinya mempunyai daya tangkap di hal yang lainnya juga jadi cepat. Jadi kayak lihat teman main gitar, liatin jari itu langsung hafal. Oh, jarinya di sini ya, langsung hafal. Gitu. Tapi butuh kerja keras juga gitu, karena ya waktu SMP begitu kan. Kira-kira kalau ada teman yang lebih menonjol, jiwa kompetisi itu besar. Wah, masa dia bisa, saya nggak bisa, kayak gitu-gitu. Nah, dan akhirnya memilih jalan musik itu setelah SMA. Setelah selesai SMA, ya zaman-zaman festival, dan akhirnya sering berprestasi gitu. Tetapi kan orang tua juga mikirnya, kan nanti mau kuliah kayak gitu-gitu. Harapannya nggak di musik. Jadi memang nggak kurang dihargai lah. Kurang dihargai. Maksudnya usaha di bidang musik. Maksudnya gini, kita udah belajar susah-susah kan gitu. Udah belajar. Waktu itu zaman serba susah, gitar nggak ada,
keyboard nggak ada, belajar alat musiknya nggak ada gitu. Nah, udah susah payah belajar, dan walaupun bisa beberapa lagu saja, menurut saya waktu itu ini pengen nunjukin gitu, ini loh saya udah bisa gini-gini. Ternyata karena memang keluarga nggak ada darah musik sama sekali, mereka pikir ngapain main musik kayak gitu. Nah, akhirnya titik besar di titik awal yang besar itu pas ke Proskuneo. Nah, pas ke Bandung. Itu sekolah musik? Iya, sekolah musik. Tapi di bidang karakter lah, kayak gitu. Sekolah musik Kristen. Nah, jadi akhirnya itu baru belajar. Itu pun sebenarnya nggak belajar musik ya. Maksudnya itu lebih kepada ngebentuk orangnya gitu. Maksudnya dari orang. Iya. Apalagi kan sekolah musik Kristen, jadi memang mau dibikin jadi ya pelayan di gereja lah kayak gitu. Yes. Nah, tapi itu memang start awal yang akhirnya berpikir, wah ternyata ini saya mau jadi musisi kayak gitu. Memang mau jadi seniman lah. Kayak gitu. Dan akhirnya setelah itu udah dapat beberapa dasar, belajar terus karena memang dasarnya suka belajar dalam hal apa saja. Akhirnya cari-cari buku, belajar ini gimana sambil belajar memperlengkapi kekurangan. Misalnya masih kurang di sini, ya udah belajar itu apa saja. Sampai waktu itu jadi singkat dari situ, dari Proskuneo dari Bandung sempat ke Surabaya pelayanan dan balik ke Manado, dan akhirnya ke Batam, di Tanjung Pinang tepatnya. Nah, di Tanjung Pinang itu setiap hari baca buku. Karena waktu itu belum ada internet seperti hari ini. Semua materi ada di internet. Waktu itu cuma ada di buku, dan saya waktu itu setiap hari bolak-balik ke toko buku, sampai yang jaga toko buku itu kenal. Karena saking hari-hari udah ke situ. Saking tiap hari ke situ. Iya. Jadi ya udah bosan lah mereka lihat saya. Terus pertanyaan yang sama gitu kan. Pas datang pertanyaan selalu sama gitu. Mbak, ada buku baru nggak? Kayak gitu. Setiap hari begitu. Jadi buku baru apa saja itu dibaca. Dan akhirnya jadi pemain musik yang serius dan pengajar musik sampai hari ini. Itu tahun berapa ketika Ibu mengambil keputusan untuk jadi musisi tulen, menjadi musisi sepenuhnya? Itu tahun 2006 ya, 2006 kalau nggak salah. Cukup lama kan? Cukup lama. Tapi kurang seperti itu. Nah, itu kan bercerita tadi Ridol bilang soal prestasi di bidang akademis tadi. Nah, sekarang kita mau tanya soal Ridol prestasi di bidang musik. Karena setahu kita Ridol ini punya beberapa prestasi lah yang patut dibanggakan Kota Bitung, karena ya kita pernah dengar lah ada beberapa. Coba Ridol ceritakan itu prestasi apa saja yang Ridol pernah, gelar-gelar apa saja yang pernah Ridol dapatkan. Waktu itu pernah jadi the best music director, penata musik terbaik tahun berapa itu? 2004 atau 2005. Nah, jadi dulu itu sudah coba-coba gitu, sudah main-main, tetapi belum serius.
Yang tadi seriusnya nanti 2006, tetapi sebelum 2006 itu sudah ikut berbagai kompetisi. Nah, entah ada teater lah, gitu, ada festival lah. Nah, jadi dapat the best penata musik terbaik di teater. Wih, keren. Itu titik-titik awal. Iya, dan waktu itu berpikir, wah ternyata bisa juga begitu loh. Bukan cuma juara di bidang akademis begitu, matematika kah atau apa, ternyata di musik bisa berprestasi, dan itu jadi motivasi gitu. Dan berikutnya ikut-ikut festival, ya pernah dapat beberapa kali, kayak waktu di teknik ada kompetisi dan the best keyboardist. Itu sesulut waktu itu kampus ada. Terus balik dari Proskuneo dari Bandung, sempat ikut beberapa kompetisi di sini, tapi main bass. Nah, jadi the best bass juga. Wih, keren. Jadi ya mereka dari dulu sering bilang, ini kok pindah-pindah begitu, main keyboard atau main gitar, main gitu. Tetapi kan namanya musisi. Iya, ada suatu prinsip di mana saya berpikir kalau dalam hal apa saja kita serius, maka kita akan tetap berhasil begitu. Bukan cuma di satu bidang. Jadi falsafah hidup akhirnya sampai sekarang gitu, apa saja yang mau dipelajari serius gitu. Itu aja sih. Iya. Kita mau bahas sih mengenai music director sedikit. Nah, titik awal Pak Kep boleh disematkan lah istilahnya. Music director itu kan tahun 2005. Nah, ada beberapa kali kan untuk acara-acara besar Kota Bitung, Pak Kep ini juga terlibat sebagai penata musik lah istilahnya, music director lah seperti itu. Kepuasan apa lah yang Pak Kep dapat dari gelar yang disematkan itu lah? Lebih kepada manfaat ke diri sendiri sih, karena ada satu kepuasan pengalaman, dan itu tidak bisa ditukar dengan hal apapun begitu. Jadi ketika ada satu pementasan, terus pementasan itu berhasil, dinamika pementasannya itu bagus, ya kita puas. Dan itu sebenarnya tujuan utama dari music director, bukan soal uang atau kayak gitu-gitu. Waktu itu berpikir yang penting pentas ini selamat aja gitu, yang penting pentas ini jadi menyentuh penonton. On the spot tiba-tiba ada ide-ide baru begitu, itu kan jadi kayak menambah orang untuk Pak Kep sendiri, jadi menambah ilmu lah, pengalaman baru lah seperti itu. Nah, kayak yang kemarin kan pernah terlibat di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga boleh menciptakan 26 lagu, itu sangat luar biasa. Sampai subuh, kita tahu itu satu kebanggaan lah buat Pak Kep dan tim pada saat itu. Nah, Pak Kep, kita mau tanya, untuk anak-anak yang Pak Kep bina sekarang, kira-kira apa yang bisa Pak Kep berikan dari pengalaman-pengalaman yang sudah Pak Kep lewati selama bertahun-tahun ini? Kan otomatis orang jadi, kalau orang punya sesuatu, orang pasti berbagi dengan orang-orang lain.
Nah, dalam hal ini kan ada anak-anak yang pakai bina seperti itu. Nah, sebenarnya saya memegang prinsip pendidikan bahwa seorang pendidik atau seorang guru harus menjadi teladan di depan, dan hal kedua dia harus bersama-sama dengan murid, dan hal yang ketiga adalah dia harus mendorong dari belakang. Nah, dalam hal music director itu jadi teladan. Jadi saya berpikir anak-anak harus melihat teladan yang baik, sehingga mereka bisa setidaknya ada gambaran. Ternyata kalau serius di bidang musik nantinya akan seperti sana begitu. Jadi mereka ada role model. Nah, sampai saat ini itu kalau posisi ketika guru jadi di depan. Ini kok orang sudah dengar atau maksudnya ingarso suntulodo gitu. Jadi harus di depan, harus jadi teladan. Nah, jadi materi materi pendidikan ini. Nah, selain jadi contoh, kita juga harus bersama-sama dengan murid. Nah, di saat kapan itu ketika ada pementasan mungkin di gereja, nah itu saya sering kasih masukan. Oh, kalau di saat begini kamu harus pikir samanya ini begitu. Lebih kepada teknis sih, seperti soundnya. Setuju enggak kalau kita bilang masa depan musisi itu ada di tangan guru musik? Atau ada pandangan lain dari Pak Cap? Sebenarnya masa depan musisi tergantung pada orangnya sendiri. Nah, ketika ada orang yang mendapat impresi dari musik itu sendiri, itu akan menjadi pilihan bagi dirinya sendiri bahwa wah ini harus serius atau enggak nih kayak gitu. Tetapi kita harus tetap kasih ini terus, kasih motivasi terus, sehingga mereka juga nggak berjuang sendiri gitu. Jadi betul itu bisa jadi di tangan guru musik, bisa jadi juga banyak hal sih, karena harus ada dukungan orang tua, harus ada dipacu dari anaknya sendiri, terus ada challenge dari murid-murid tersebut untuk memotivasi pada akhirnya untuk diri mereka sendiri bahwa ayo saya harus bisa gitu. Ya kalau guru paling orang cuma sese panas pada orang. Manjo masa si A boleh si B boleh. Oke. Kita terlalu jauh sudah bertanya. Kita mau tanya Bapak Cap. Di Riddles Home ini udah jadi bagaimana? Sampai terbentuk Riddles Home. Jadi Riddles Home itu pada awalnya dengan didasari background di pekerjaan yang sama di Batam. Jadi waktu itu sudah jadi guru musik selama 6 tahun. Dan ketika pulang ke Bitung dengan modal pengalaman yang bisa dikatakan lumayan banyak pengalaman, banyak murid, pernah ketemu dengan murid yang sulit sekalipun dalam penangkapan itu bisa jadi pemain musik. Nah, dengan modal seperti itu akhirnya
mencoba untuk memulai di Bitung. Tetapi dalam keadaan Bitung itu waktu itu sudah ada sekolah musik lainnya yang sudah pernah masuk di Bitung, tetapi belum berhasil, belum bisa terbukti. Nah, jadi itu jadi suatu jadi satu motivasi untuk ayo Bitung ini harus jadi lah gitu. Jadi itu yang terus ditanam di setiap hari, harus bikin dan harus berhasil gitu. Karena memang sejarahnya semua sekolah musik di Kota Bitung itu gagal, entah ada faktor X, Y dan Z tiba-tiba berhenti, tiba-tiba ini karena memang dengan konotasi negatif. Jadi entah suka minum-minum seperti itu atau jadi preman, terus juga waktu itu ada yang meninggal ditikam. Jadi memang musisi itu dicap negatif. Nah, ketika kita memulai, kita bertabrakan dengan mindset. Jadi pola pikir yang sudah terlanjur tertanam di orang tua di Bitung, sehingga menghantui pikiran orang tua. Mereka berpikir, wah nanti kalau anak-anak di Bitung ini kalau belajar musik bisa jadi seperti mereka itu. Nah, itulah sebabnya memang sekolah musik nggak ada yang berhasil waktu itu. Nah, akhirnya mulai coba untuk buka konsisten dan waktu itu juga sebenarnya nggak berpikir kalau akan selama ini. Waktu itu berpikir ya mungkin cuma setahun 2 tahun lah. Ternyata sampai 9 tahun. Nah, dan puji Tuhan mendapat banyak respon yang positif karena memang kita memberi banyak bukti, banyak murid-murid yang sudah bisa, sudah main di gereja, contohnya ada juga yang kayak kemarin bisa sampai di istana. Nah, jadi banyak hal yang berbicara, tetapi melalui proses waktu. Dan kalau mau ditanya tadi bagaimana Riddles Home terbentuk, itu ya karena coba-coba sebenarnya. Karena cuma coba dan punya motivasi yang kuat untuk diri sendiri bahwa ayo harus bisa seperti di kota sebelumnya. Karena waktu itu di Batam masa di Batam bisa, di sini nggak bisa. Nah, Pak Kep, kita sempat tertarik waktu Pak Kep bikin yang Capsek Challenge waktu itu. Nah, bagi kita sih itu suatu bentuk kreativitas yang Pak Capsek ciptakan untuk mengisi waktu di masa pandemi pada saat itu. Nah, tiba-tiba sampai ada Capsek Challenge itu, bagaimana ceritanya itu? Sampai boleh, mau bikin Capsek Challenge. Itu kan lumayan pecah loh itu tuh, lumayan pecah. Karena ada, kalau kita lihat ada bule-bule juga yang terlibat di Capsek Challenge itu. Nah, kira-kira seperti apa pemikiran Pak Capsek ketika menciptakan Capsek Challenge itu? Jadi waktu itu karena memang kita sudah nggak ada kegiatan. Nah, RH waktu itu bisa dikata tidak beroperasi waktu itu karena memang ya kalau pandemi kan. Iyo, jadi waktu awal itu semua tidak ada persiapan, terus berhenti ya satu persatu. Hari ini 5, besok berhenti 3, dan sampai akhirnya
sudah nggak ada postingan lagi. Nah, jadi tidak mungkin waktu itu, tidak mungkin. Jadi waktu itu tidak mungkin parah waktu itu. Iya, waktu itu tidak mungkin kita bilang secara ofisial di medsos bahwa kita tutup. Waktu itu kita tidak mengambil jalan seperti itu, walaupun teman-teman yang lain dengan terang-terangan bilang mereka tutup 2 minggu. Waktu itu ada beberapa sekolah musik yang memang terang-terangan bilang tutup 2 minggu. Nah, waktu itu kita memilih untuk tidak tutup, walaupun sudah tutup. Karena memang tidak ada murid sama sekali. Ada, itu nggak boleh kita posting, gitu loh. Oke. Nah, jadi masyarakat juga kan semua pada awas. Jadi mereka ya bisa saja menggunakan celah-celah tertentu untuk menjatuhkan yang lain gitu. Nah, ini misalnya sekolah waktu itu kan belum jalan. Jadi itu bumerangnya kita, bahwa sedangkan sekolah aja nggak jalan, kenapa kamu harus buka gitu. Tetapi sempat juga kita bertahan melalui metode online, walaupun tidak efektif karena tidak touching dan juga tidak tidak maksimal, sehingga mengakibatkan berhenti juga, atau juga murid itu berhenti. Nah, sampai pada satu titik bahwa kita nggak ada postingan sama sekali, dan terbesitlah di kepala harus membuat sesuatu. Nah, terinspirasi dari beberapa challenge yang rame di media sosial dengan gaya mereka, saya juga waktu itu berpikir, masa mereka bisa gitu, harusnya saya juga bisa bikin challenge yang berbeda. Nah, sebenarnya karena memang sudah dikenal orang sebagai identitas Capsek, jadinya itu jadi bahan. Saya berpikir, ini bisa jadi berbeda, ini bisa jadi Capsek challenge yang namanya lumayan orang gampang ingat dibandingkan misalnya RH challenge atau nama. Nah, jadi lebih kepada nama itu menjual, sehingga saya berpikir mungkin nama Capsek challenge ini orang akan gampang hafal dan orang akan gampang penasaran karena menggunakan kata Capsek. Nah, akhirnya bikin nggak berharap banyak juga yang ikut. Maksudnya mereka juga kan mungkin waktu itu ya berpikir untuk kelangsungan hidup masing-masing kan gitu. Ternyata ada juga yang ikut dan akhirnya sampai di India, sampai di Amerika, sampai di Brasil, karena lagunya menantang. Memang sesungguhnya itu challenge, jadi akhirnya banyak juga yang tertantang. Wah, asik ini kayak gitu. Dan dari India itu mereka akhirnya DM minta nomor WA. Nah, itu dari India, dan akhirnya kasih nomor WA, kirim materi, dan 1 minggu mereka dianya siapa namanya itu, Hetu ya. Nah, Hetu ini kirim materinya dia. Karena materinya bagus menurut mereka, ya mereka ikut. Karena keadaan yang menghimpit, akhirnya keluarlah kreativitas dan tanpa batas. Itu kadang memang orang mesti ditekan dulu
supaya apa yang ada pada orang itu keluar. Nah, kira-kira selain Capsec Challenge, mau ada nggak kreativitas lain lagi yang Pak Cap mau bikin? Mungkin challenge yang lain. Kalau di kepala banyak sebenarnya, banyak hal. Cuma kadang-kadang selalu berpikir timingnya ini pas atau enggak gitu. Jadi kadang-kadang sudah ada ide, tetapi berpikir, wah ini pas atau enggak gitu. Jangan sampai kita udah bikin, tahu-taunya nggak pas dengan keadaan. Gitu. Sama kayak misalnya sekarang, waktu itu ada bencana seperti itu ya kan. Nah, jadi nggak mungkin kita bikin challenge terus ada bencana kan gitu. Kita harus tunggu timing yang tepat dulu baru kita bikin sesuatu. Harus sesuai lah, harus relate dengan keadaan. Gitu. Kalau ke depan masih banyak lah, masih banyak direncanakan itu, masih ada banyak hal justru. Tinggal eksekusi itu menunggu waktu yang tepat. Riddles RPD itu atau apa ya? Riddles Performance Day. Yang setiap tahun yang Pak Cap bikin itu. Itu tujuannya untuk apa dibikin? Nah, jadi Riddles Performance Day itu sebenarnya waktu itu dibuat untuk jadi perform anak-anak di setiap jenjang waktu, contohnya per 3 bulan, per 6 bulan, jadi seperti itu. Tetapi karena cost produksi yang begitu besar, akhirnya berpikir ini harus tepat. Dan waktu itu tanggalnya berbeda-beda, kadang-kadang di Februari lah, kadang-kadang di Desember lah. Jadi akhirnya mencari satu hari yang tepat, kepikiran untuk bikin di tanggal ulang tahun Riddles Home 1 Juni. Nah, ketika 1 Juni itu dibuat RPD, waktu itu nggak libur, belum libur. Dan akhirnya ya sekitar situ, contohnya tanggal berapa Juni atau enggak dimajukan tanggal beberapa tanggal akhir Mei seperti itu. Nah, akhirnya tanggal 1 Juni itu menjadi hari lahir Pancasila. Itu dia sebenarnya ya berterima kasih kepada Presiden karena dia bikin libur. Akhirnya jadi tanggal yang sama untuk ulang tahun kita, dan dibikin RPD itu di tanggal merah itu. Gitu. Kayaknya itu jadi kayak pembuktian juga murid-murid yang sudah belajar sekian lama. Pembuktiannya di perform day itu. Betul enggak? Ya. Nah, karena kan orang tua datang. Oke. Kalau yang kayak kemarin kan kita lihat ada beberapa postingan tentang ada yang salah satu anak didiknya Ridho yang main pengibaran bendera ya. Tuh. Ya. Yang 17 Agustus itu, terus ada juga beberapa murid yang kita lihat kan beberapa yang Riddles sering posting, kayaknya itu sudah memberikan satu kebanggaan untuk Riddles Home sendiri, karena berhasil mengeluarkan murid-murid yang di luar bisa bersaing seperti itu. Nah, dari Capsec sendiri, ketika melihat, oh ternyata kita teh murid boleh jadi begitu ya istilahnya. Di luar boleh bersaing lah dengan orang yang lain, boleh dipercayakan main di acara-acara yang besar. Kira-kira sebagai guru didiknya, apa yang Pak Capsec rasakan
sudah pasti senang ya, tapi kita ingin sih lebih menggali apa yang ada di hatinya pakai seks seperti itu. Ketika melihat anak didiknya berhasil. Ya, pada dasarnya jadi apa ya? Ya bangga itu umum lah ya, semua orang juga pasti bangga. Tetapi keberhasilan murid-murid tersebut itu juga jadi bahan berterima kasih kepada orang tuanya, karena keberhasilan murid itu tidak semata-mata keberhasilan guru. Jadi kalau misalnya ada murid-murid yang berhasil, hal pertama yang selalu saya bilang ke muridnya, harusnya kamu ini berterima kasih ke orang tua gitu. Nah jadi makanya kayak kemarin itu bukan milik RH lagi, tetapi sudah milik bersama kebanggaan itu gitu. Bukan karena kita gitu, itu karena orang tua, karena dosennya dan banyak hal, dan apresiasi juga ke murid itu karena kerja kerasnya. Jadi pertama bangga, dan bagaimana harus bisa memanage bangga itu agar nggak jadi sombong gitu. Karena kan kita tahu bersama bangga dan sombong itu beda garis yang tipis. Cuma garis tipis yang membedakan gitu. Jadi perlu dikasih pemahaman, karena ke murid-murid itu jangan bangganya berlebihan gitu. Kita juga menahan diri, jangan sampai bangganya itu terlalu gimana gitu loh. Nah, dan dari pertama bangga, kedua itu jadi tantangan baru. Jangan sampai cuma dia gitu loh yang murid yang berhasil tuh cuma murid-murid tertentu saja. Tantangannya selalu berpikir, wah ke depan harus ada lagi nih, harus ada lagi. Nah, jadi dua hal sih, jadi kayak bangga, dan yang kedua harus berpikir lagi ke depan ini bagaimana menciptakan murid yang seperti itu lagi. Kira-kira itu perasaan. Nah, berbicara tentang murid-murid di sekolah musik yang berprestasi, kita mau tanya, ada kiat-kiat khusus nggak bagi seorang Capsek Riddle sampai mampu mengeluarkan murid-murid yang istilahnya ya bisa bersaing di luar lah, seperti itu. Sebagai guru harusnya seperti apa? Ada prinsip yang memang agak kasar ya. Jadi kalau memang serius itu harus dipaksa, dan harus sampai menemukan itu titik mentoknya. Jadi memang kalau kiat-kiat khusus ya, sebagai guru yang baik itu harus bikin pressure yang gila sih, sampai itu murid itu nyerah. Oh ternyata saya itu sampai di sini. Nah, ketika dia tahu batasan itu, berikutnya lagi itu saya push lagi untuk lewati batasnya itu. Jadi kira-kira kalau kiat-kiat dari saya mungkin seperti itu, harus bisa menemukan itu. Misalnya dia mampu latihan berapa jam, 3 jam contohnya. Ya kalau dia sudah terbiasa dengan itu, berikut saya paksa lagi dia harus melampaui batasan itu gitu. Kira-kira ya seperti itu tips-tipsnya untuk murid-murid yang jadi ya. Karena ada juga murid-murid yang kurang serius, kadang murid-muridnya juga
eh, tidak ada hati di musik, tapi belajar musik. Nah, jadi kalau memang murid-murid yang serius itu memang murid-murid yang apa ya, yang pilihan lah. Jadi mereka akhirnya sadar, wah ini harus serius. Nah, kalau udah dapat murid yang seperti itu, maka kita push gila-gilaan. Gitu. Ya kalau saya yang jadi mentor, murid-murid itu menangis itu sudah hal biasa. Jarinya sampai gemetaran itu sudah biasa. Iya. Dan mereka akhirnya jadi tahu ternyata ini Kak Ridal ini panjahal katanya. Gitu. Supaya orang juga terpacu. Kayak gitu sih. Sejauh ini kan cuma ada Readers Home. Atau di Bitung ini ada sekolah lain selain Readers Home? Setahu saya yang resmi terdaftar dan mempunyai izin itu baru saya, baru kita lah, baru Readers Home. Yang lain mungkin iya mereka mungkin ya masih dalam tahap coba-coba gitu. Jadi kalau di Bitung dulu pernah ada juga sih yang serius pakai konsultan segala ada. Tapi ya iya mereka kurang konsisten lah. Jadi sebenarnya ya Bitung ini terbuka buat siapa saja, siapa yang mau bikin sekolah ya silakan gitu. Tetapi serius nggak gitu, mau berani gila-gilaan nggak gitu. Selama ini sih baru kita, baru Readers Home lah. Tapi kalau misalnya nanti mau ada sekolah-sekolah yang baru, merasa tersaingi nggak? Dari dulu selalu pas pertama selalu sudah berpikir seperti itu. Maksudnya selalu ada kompetitor itu selalu ada. Kita nggak bisa berpikir wah selamanya Readers Home cuma Readers Home, enggak. Kita selalu berpikir kalaupun ada kompetitor ya sah-sah saja, silakan saja. Dan kalau bilang tersaingi enggak juga sih sebenarnya, karena yang terbukti selama ini dan banyak orang percaya itu cuma Readers Home. Dan kalau mau lihat saingan yang lain boleh aja sebenarnya, yang penting kita bersaing secara sehat. Kan murid-murid itu di Readers Home itu kebanyakan kan yang masih usia-usia dini lah. Nah maksudnya kita, pertanyaannya kita, apa pentingnya sampai mengajar musik itu di anak-anak yang usianya masih usia dini seperti itu? Nah kalau anak-anak itu kan kita nggak boleh batasi mereka ya, karena perkembangan otak di masa kanak-kanak itu sedemikian pesatnya. Jadi kalaupun mereka nggak jadi musisi kelak itu nggak apa-apa. Jadi kita nggak pernah berpikir anak-anak itu bakal jadi musisi juga. Nah setidaknya kita selalu mencoba membantu anak-anak itu untuk agar ada wadah untuk mereka berkreasi dan mereka mencari hal-hal baru. Jadi seperti kalau anak itu suka nyanyi-nyanyi, ya udah biarin aja gitu loh. Mereka nyanyi-nyanyi daripada nggak jelas, lebih baik kursus. Jadi kira-kira ya kalau mau dibilang pelampiasan ya, bisa jadi pelampiasan emosi lah maksudnya. Jadi anak-anak itu semakin mereka kita tahan, justru itu nggak baik perkembangan otak mereka. Jadi memang harus dikasih
ruang untuk anak-anak itu memang menyampaikan semua kreasi mereka, entah menari kah, entah menyanyi, menggambar. Dan Riddle Song itu setidaknya cuma jadi wadah untuk anak-anak itu. Ke depan mereka menjadi sesuai cita-cita mereka masing-masing. Nah, itu Riddle Song berkontribusi dalam wadah untuk mengasah otak mereka, kemampuan mereka dari sejak dini. Jadi kira-kira ya seperti itu. Enggak mereka belajar musik terus jadi musisi. Itu ada untuk mereka melampiaskan ini rasa ingin tahu mereka. Dan akhirnya itu bisa dibawa ke hal-hal yang lain. Misalnya nanti ke depan mereka mau cari tahu hal yang lain, dan itu sudah pernah mereka melalui belajar musik. Kita mau tanya terhadap perkembangan musik saat ini, pandangan seorang Riddle Sagai itu seperti apa? Khususnya di Sulawesi Utara, terlebih di Kota Bitung, Kota Manado, Kota Bitung. Pandangan seorang Pak Kepsek itu seperti apa untuk perkembangan musik saat ini? Sebenarnya senang ya, karena musik sekarang justru ada di mana-mana, bahkan bisa berbeda-beda gitu. Misalnya dalam satu rumah yang tadinya dulu cuma dengar lagu pakai tape, pakai itu cuma satu lagu, tetapi dalam satu rumah sekarang itu bisa di kamar A lagu lain, di kamar B lagu lain, terus juga bikin orang tuanya lain, karena musik itu sudah ada di tangan gitu, sudah ada di tangan masing-masing. Dan mengenai perkembangan musik di Kota Bitung yang saat ini memang kan sangat beragam ya. Mungkin orang kenal secara digital, orang kenal misalnya disco kayak gitu kan, lagu-lagu tiba-tiba udah viral begitu kan, lagu-lagu yang seperti itu. Nah, kalau tanggapan secara pribadi sebenarnya ada min plus ya, karena secara positif tentunya ada ya, karena anak-anak itu dari kecil sudah kenal beat. Jadi anak-anak so jago bagoyang contohnya dari kacili itu sebenarnya ada DP bagus sebenarnya, karena di daerah lain pun misalnya di daerah Latin ya, memang dari kecilnya mereka sudah dengar beat, sehingga ya itu jadi dasar musik yang baik sebenarnya, tempo. Nah, tetapi memang di hal yang minus tentunya ada juga, karena misalnya kata-katanya gitu yang bukan menjadi konsumsi anak-anak. Nah, itu sudah didengar setiap hari, yang notabene mungkin kata-kata yang ya kurang berkenan. Nah, itu tidak bisa dibendung lagi. Kalau misalnya di muka rumah ada putar lagu, terus anak yang di depan rumahnya pasti dengar. Nah, itu jadi ke kata-katanya, terus juga ke selera, bukan juga selera ini ya, maksudnya akhirnya perkembangan anak-anak itu jadi agak stuck lah, nggak mau susah. Dalam arti kalau dulu perkembangan kita mungkin lebih ke motorik jari main kan gitu, belajar apalah harus rusak dulu tuh tangan, contohnya begitu. Nah, kalau sekarang ya mungkin sekarang cuma
dengar lagu udah gitu kayak copy paste, kayak cuma copy paste lah orang bilang. Dan betul. itu ke depan bisa jadi bahaya. Bisa jadi bahaya dalam arti pengetahuan musik secara jauh itu yang tadinya bisa 10 itu cuma mau jadi 2 gitu. Karena dengan kecanggihan dan mereka nggak bisa nggak bisa berkembang secara apa ya, manual lah. Harusnya bisa belajar secara manual banyak hal yang tidak bisa didapatkan dengan hal-hal yang digital seperti itu. Misalnya yang tadinya belajar gitar, tahu-tahu gitarnya sudah dalam bentuk MIDI, tahu-tahu gitarnya sudah dalam bentuk tombol saja. Nah itu akan nggak baik ketika beberapa tahun ke depan gitu. Jadinya bukan jadi musik lagi, cuma jadi tools, jadi cuma kayak ya mau dibilang cuma jadi mainan lah ya, cuma asal tempel gitu. Nah itu minusnya. Kalau dari saya pandangan pribadi seperti itu ya, orang bebas ya, ada pandangan tersendiri. Saya juga kasih seluas-luasnya orang berpikir tentang hal itu dan menghargai setiap pendapat. Begitu juga pendapat saya, orang lain juga nggak boleh itu jadi patokan. Oh, siapa Ridol bilang sudah jadi begini. Nah itu kan pandangan saya. Jadi seperti itu. Dalam hal memang minus dan plus. Jadi ada positifnya, tetapi ada minusnya yang nanti kita akan rasakan bertahun-tahun ke depan. Dan sebagai praktisi musik, saya harus bisa membuat itu seimbang. Yes. Jangan juga kita cuma jago secara manual, tetapi kita harus melek secara digital. Dua-duanya lah. Tetapi juga jangan juga jago bikin lagu tapi nggak mampu untuk main secara live kayak gitu. Jadi harus bisa berimbang lah. Berimbang. Nah, Pak Cap, kan ya. Pak Cap ini sudah cukup lama di dunia permusikan. Untuk musisi-musisi yang baru, kira-kira tips-tips apa yang Pak Kepsek mau berikan biar dalam perjalanan mereka bermusik itu mereka konsisten dan mereka boleh, sebagai musisi kan tidak lepas dari kreativitas ya Pak Kep. Jadi tips dari Pak Kepsek sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia musik seperti apa terhadap musisi-musisi baru supaya kedepannya mereka boleh menjadi musisi yang tidak hanya konsisten di bidangnya, tapi mereka juga mempunyai sesuatu yang bisa mereka berikan dari diri mereka sendiri sebagai musisi. Nah, jadi kalau pesan buat musisi-musisi baru ataupun yang orang awam ingin belajar musik, tentunya tergantung dari pandangan tentang musik itu sendiri. Kalau para musisi baru menganggap musik itu dangkal, tentunya mereka akan sampai di dangkal itu dan berhenti. Nah, tetapi ketika semua orang yang ingin belajar musik, mereka berpikir musik itu dalam, tentunya mereka akan mencoba menggali terus sedalam apa ini musik ini. Dan tipsnya bagi para musisi-musisi baru ataupun yang calon-calon musisi, calon seniman,
itu harus explore sebisa mungkin dan segila mungkin, karena pada prinsipnya kita mempunyai kesempatan yang sama. Ya, jadi kalau kita belajar musik di sini sama seperti orang Italia, orang Belanda, orang Amerika belajar musik. Nah, kita mempunyai kesempatan yang sama. Tetapi yang membedakan adalah mindset kita tentang musik tersebut. Nah, itu yang harus kita selalu perbaharui. Kenapa orang Amerika jago-jago sekali dan mereka eksplornya gila-gilaan? Karena mereka sedari awal sudah berpikir musik itu bukan hal yang dangkal, tetapi musik itu hal yang luas. Nah, oleh karena mereka menggali hal yang luas itu, akhirnya jadi begitu. Jadi untuk tipsnya, pertama kita harus perbaharui terus mindset kita tentang musik itu sendiri. Ketika kita menghargai suatu barang, kita akan membuat barang itu berharga. Misalnya kita tahu handphone kita mahal. Nah, tentunya dari handphone itu kita harus pelajari semaksimal mungkin gitu, ini gunanya apa dan juga ini kelebihannya apa. Nah, sama seperti musik, ketika kita menganggap musik itu mahal, kita harus mencari tahu gunanya musik ini sejauh apa dan manfaat kita belajar musik itu, perkembangan musik sekarang seperti apa, dulu dan nanti seperti apa. Kita harus cari tahu terus, jangan sampai puas kalau cuma cari tahu ini, oh yang penting kita so tahu. Jangan, berarti cuma sampai di situ. Semakin luas, kita akan semakin ditantang untuk membuat hal yang baru. Nah, ketika kita tidak lagi belajar hal yang baru, berarti kita tidak lagi berkembang. Yes. Jadi kira-kira cuma dua hal saja sih, mindset dan lebih spesifik. Lebih spesifik. Okay. Yang mau jadi music director harus punya bekal apa? Music director, nah harus banyak belajar alat musik dan harus mencari tahu jiwa dari alat musik tersebut. Setidaknya harus bisa 5 atau 6 alat musik, dan kita harus tahu saat-saat kapan kita menggunakan itu, walaupun sama-sama alat musik. Nah, tetapi harus diasah dalam hal kita mencari tahu sejarah dari musik, alat musik tersebut. Bisa juga kita mencari tahu, oh ini bunyi-bunyi ini dipakai di saat kapan. Jadi selain kita cari tahu cara memainkannya, kita juga harus tahu kapan ini penggunaannya dan not-not apa yang harus dipakai di situasi tertentu. Nah, hal yang paling penting adalah kita mencari referensi. Kita mendengar, harus banyak mendengar music director lainnya. Waktu itu ketika saya mencoba menjadi music director, itu sering nonton secara random, misalnya di secara live atau enggak kalau sekarang ya mungkin di YouTube. Kita cari-cari tahu, tinggal ketik saja sih, tinggal kita ketik dan kita cari tahu, oh ini bunyi ini dipakai untuk hal yang sedih contohnya. Nah, jadi kayak gitu. Harus pintar sih, harus smart. Jadi as a music director memang harus smart, harus berpikir lebih banyak daripada hanya sebagai seorang musisi yang tahu satu alat musik. Kalau memang menjadi music director, mesti banyak cari tahu alat musik lain. Itu hal yang mutlak dipelajari oleh seorang music director. Ya. Oke. Paling terakhir, gimana caranya biar bisa belajar di RH? Oke. Oh, ini mantap.
Jadi secara prosedur sebenarnya gampang sekali. Tinggal datang di lokasi. Kami ada di 2 lokasi, ada di PLC di Bitung, pusat kota Bitung, untuk menjangkau murid-murid masyarakat yang berada di sekitar pusat kota Bitung, ada di PLC. Nah, kalau di daerah Girian dan sekitarnya kami ada di Gedung Kesenian. Nah, untuk mendapatkan info lebih lanjut bisa cari di, ada fanpage, ada di Facebook juga. Tinggal komen dan tanya, kita langsung bisa jawab dan bisa langsung menghubungi admin, langsung atur jadwal, langsung belajar. Sesimpel. Yes. Gampang sekali. Sudah cuma itu Pak Cap. Instagram. Instagram @RiddlesHouseOfMusicEducation, YouTube Riddles Home, Facebook Riddles Home. Nah, jadi teman-teman mau belajar di Riddles Home itu syaratnya gampang, masuknya juga gampang. Yang penting punya kemauan dan niat untuk belajar. Yes. Nah, buat Pak Kepsek, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami di sini. Semoga lewat perbincangan-perbincangan ini banyak hal-hal baru yang bisa teman-teman yang sudah bergabung bisa mendapatkan hal-hal baru lewat pandangan seorang kepala sekolah, Riddles Home, Riddles Sagai. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga nanti di waktu yang lain terang boleh atur waktu lagi untuk berbincang-bincang, mungkin tema yang lain, tapi masih seputar musisi. Oke. Terima kasih buat yang juga menonton, sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi di lain. Bye.